Baik, selamat pagi. Saya ucapkan untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali dari Wahyu pasal 2 ayat ke-8 hingga ayat yang ke-11. Dari Wahyu 2 8 sampai 11. Kelanjutan dari pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang jemaat Efesus, dan hari ini kita akan belajar tentang jemaat Smyrna. Sebelum kita belajar lebih jauh, ada baiknya kita memulai dengan doa. Saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu. Kami pada pagi hari ini mau belajar firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat, anugerah, berkat daripada Engkau agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik, sehingga kami bisa semakin dewasa dalam iman ketika mempelajari firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Kita baca dulu ayat ke-8. Dikatakan begini: "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali." Kali ini Yohanes menulis kepada jemaat Smyrna, jemaat kedua dari ketujuh jemaat yang akan dituliskan kitab kepada mereka oleh Rasul Yohanes. Dan mereka yang akan menerima kitab ini, kitab Wahyu, dan ini adalah jemaat kedua dari daftar yang akan kita pelajari. Jemaat Smyrna, kota Smyrna sendiri merupakan kota pesaing bagi kota Efesus dan kota Pergamus. Dan kota ini kota yang dibangun kembali oleh Lysimachus, dan di dalamnya terdapat banyak sekali kuil penyembahan kepada berhala begitu. Di dalamnya ada kuil untuk menyembah Zeus, ada kuil untuk menyembah Dewi Cybele, dan masih banyak lagi begitu. Bahkan di dalamnya juga ada kuil untuk menyembah atau untuk menghormati kaisar begitu, menyembah kaisar atau menghormati kaisar begitu. Di dalamnya juga ada begitu. Jadi tidak heran ini merupakan salah satu godaan juga bagi banyak orang percaya yang ada di kota Smyrna pada waktu itu, godaan untuk menyembah berhala, karena di dalam kota tersebut ada banyak sekali kuil penyembahan kepada berhala begitu. Nah, itu singkat tentang kota Smyrna. Dan jemaat Smyrna seperti yang kita pelajari kemarin mengenai pembahasan di jemaat Efesus begitu. Jemaat Smyrna kemungkinan berdiri juga disebabkan atau diakibatkan karena dampak pelayanan Paulus di kota Efesus begitu. Di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat ke-10, dalam hubungan dengan pelayanan Paulus di kota Efesus, Paulus berkata bahwa lihat ke pelayanannya di tempat itu, seluruh Asia bisa mendengarkan Injil begitu. Jadi dampaknya begitu besar, dan bisa jadi jemaat Smyrna juga berdiri akibat dari kepelayanan Paulus di kota Efesus begitu. Menurut tradisi di kota ini pula salah satu martir yaitu Polikarpus mati di tempat ini begitu. Menurut tradisi begitu. Dan kita lihat di sini ayat ke-8 dikatakan, tuliskan kepada malaikat jemaat di Smyrna. Seperti yang kita pelajari minggu lalu, kata malaikat itu harus merujuk kepada orang yang diutus Tuhan di kota Smyrna, yaitu gembala setempat begitu. Utusan Tuhan yang ada di kota Smyrna yaitu gembala setempat, yaitu gembala dari jemaat Smyrna. Kita sudah lihat itu minggu lalu. Dan kita lanjut di sini dikatakan, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jadi kepada jemaat Smyrna, Tuhan mendeskripsikan dirinya atau memperkenalkan dirinya sebagai firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ini merupakan sebuah pengenalan yang begitu indah, pengenalan yang begitu berarti bagi semua orang percaya begitu. Dia menyebut dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Ini merupakan deskripsi yang tegas
untuk menekankan keilahian daripada Yesus Kristus atau keilahian daripada dirinya sendiri begitu. Banyak orang zaman sekarang menolak Yesus sebagai pribadi yang ilahi, tetapi Alkitab mendeskripsikan dengan tegas bahwa Yesus Kristus merupakan pribadi yang ilahi. Di sini dia menyebut dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, jelas menekankan kekekalan yang ia miliki begitu. Dia kekal, dia ada dengan sendirinya begitu. Dia pribadi yang bukan diciptakan, tetapi dia ada dengan sendirinya dan dia menciptakan segala sesuatu. Perhatikan baik-baik kata dari yang awal dan yang akhir ini merupakan kalimat yang juga pernah disebutkan oleh Tuhan semesta alam untuk merujuk kepada dirinya sendiri dalam perjanjian lama. Coba kita lihat dalam Yesaya pasal 44 sebagai perbandingan. Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6. Yesaya 44 ayat ke-6, kita lihat bagaimana Tuhan semesta alam, bagaimana Jehovah menggambarkan dirinya. Dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Begitu. Dapat diterjemahkan akulah yang awal dan akulah yang akhir begitu. Begitu. Jadi Jehovah mengklaim dirinya, Allah Tuhan semesta alam mengklaim dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, sebagai yang pertama dan yang terakhir begitu. Dan klaim ini jelas menekankan bahwa Jehovah adalah Tuhan yang kekal, bahwa dia adalah Tuhan semesta alam yang ada dengan sendirinya. Dan di dalam kitab Wahyu pasal 2 tadi kita sudah lihat, Yesus Kristus juga menyebut dirinya sebagai yang awal dan yang terakhir begitu, yang awal dan yang akhir. Jadi jelas ini menekankan keilahian dari Yesus Kristus. Dia pribadi yang kekal. Tapi tidak hanya menekankan keilahiannya saja di ayat ini. Dikatakan di bagian terakhir yang telah mati dan hidup kembali begitu. Jadi Yesus Kristus memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang kekal, sebagai pribadi yang ada dengan sendirinya, tetapi dalam satu ayat yang sama dia juga menekankan bahwa ia telah berinkarnasi ke dalam dunia. Ia telah berinkarnasi untuk apa? Untuk mati di atas tiang salib, untuk mati menanggung dosa seisi dunia, dan dia tidak hanya mati saja begitu, tetapi dia hidup kembali begitu. Mati dan hidup kembali, inilah intisari dari Injil Yesus Kristus. Seperti yang pernah Paulus deskripsikan atau perkenalkan di dalam 1 Korintus pasal 15. Dalam 1 Korintus pasal 15, mari kita lihat di ayat ketiga dan keempat, inilah intisari dari Injil. Jika ada orang bertanya kepada Anda, apa itu Injil? Injil adalah 1 Korintus 15 ayat 3-4. Apa itu? Saya bacakan, dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Begitu. Jadi, Kristus mati karena dosa kita, menanggung dosa kita, menanggung dosa seisi dunia. Oleh sebab itu dia mati di atas tiang salib, dan dia dikubur, dan dia bangkit dari antara orang mati untuk pembenaran kita. Begitu. Jadi di Wahyu 2 ayat 8 tidak hanya mengajarkan tentang keilahian Yesus Kristus, dia pribadi yang kekal, tapi di ayat yang sama dia juga menekankan inkarnasi yang ia lakukan. Begitu. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus orang berdosa. Dia datang ke dalam dunia untuk menyediakan keselamatan yang kekal bagi semua orang. Dan bagi yang percaya, beroleh hidup yang kekal. Begitu. Sekarang kita lihat di ayat ke-9 ayat selanjutnya. Dikatakan begini, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Sebenarnya di ayat 9 ada satu bagian yang tidak diterjemahkan oleh Elai, yaitu di bagian awal seharusnya ada satu tambahan. Tidak hanya ada kata aku tahu kesusahanmu, seharusnya ada tambahan lagi di situ. Kalau kita lihat di King James di bagian Alkitab saya bagian bawah, di situ ada kalimat
aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu. Baru bagian berikutnya, kesusahanmu. Baru bagian berikutnya, dan kemiskinanmu. Jadi ada bagian yang tidak diterjemahkan oleh LAI, yaitu kalimat aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu. Bagian ini tidak diterjemahkan oleh LAI, begitu. Nah, kita perhatikan satu persatu. Dikatakan aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu, seperti yang sudah kita lihat kemarin di jemaat Efesus. Jemaat Efesus pun Tuhan berkata bahwa Dia tahu pekerjaan mereka, Dia tahu segala apa yang mereka lakukan. Seperti yang saya katakan kemarin, ini sesuatu yang indah, artinya tidak mungkin Tuhan lupa akan apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu apapun yang kita kerjakan, mulai dari hal yang terkecil dan terbesar. Begitu. Perhatikan baik-baik, dikatakan aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu. Memang orang percaya ketika kita baca Alkitab, mereka itu bukan diselamatkan oleh pekerjaan. Perlu digarisbawahi, mereka tidak diselamatkan oleh pekerjaan, tidak diselamatkan oleh pegawainya, tetapi mereka diselamatkan untuk melakukan pekerjaan. Perhatikan baik-baik, mereka diselamatkan untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan tidak mempunyai dampak apapun untuk menyelamatkan jiwa kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Begitu, kita diselamatkan oleh pekerjaan yang Yesus Kristus lakukan. Pekerjaan yang kita lakukan, perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan kita. Kita tidak bisa diselamatkan lewat pekerjaan kita sendiri, lewat perbuatan baik kita sendiri, tidak bisa. Kita membutuhkan pekerjaan dari Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Kasih karunia tersebut adalah Yesus Kristus yang rela inkarnasi, rela mati di atas tiang salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Tetapi ketika kita diselamatkan untuk melakukan sesuatu. Begitu. Kita diselamatkan untuk mengerjakan sesuatu. Itulah yang Paulus ajarkan di dalam surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10. Sama di Efesus 2 ayat 8 sampai 9, di situ menjelaskan tentang bagaimana kita diselamatkan. Tapi dari ke-10 memberitahukan untuk apa kita diselamatkan. Di ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi perhatikan. Jadi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan. Begitu. Untuk bekerja, untuk mengerjakan sesuatu. Apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah seluruh apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Begitu. Seluruh yang Tuhan kehendaki, itulah yang kita kerjakan. Begitu. Makanya di dalam jemaat itu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang rajin yang giat mengerjakan kehendak Allah. Jemaat tidak bisa menjadi tempat berkumpulnya orang-orang malas. Tidak bisa. Jemaat tidak bisa menjadi tempat di mana orang-orang hanya duduk diam, menikmati apa yang orang lain kerjakan. Menikmati apa yang orang lain lakukan. Tidak bisa begitu. Jemaat adalah tempat di mana kita semua bekerja bersama-sama, kita semua berkontribusi bersama-sama demi kemajuan dari tubuh Yesus Kristus. Begitu. Inilah yang Paulus ajarkan di dalam surat Efesus. Kalau tidak salah saya di pasal 4. Efesus pasal 4. Mari kita lihat ayat 16. Ayat 16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, perhatikan, pelayanan semua bagiannya. Pelayanan semua bagian, bukan salah satu bagian. Bukan salah satu bagian yang melayani, bukan mungkin 1-2 orang yang melayani, bukan hanya gembalanya yang melayani, penginjilnya yang melayani, bukan hanya itu saja, tapi semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi semuanya harus ambil andil, semuanya harus berkontribusi. Begitu. Karena ingat, kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan. Setiap kita mempunyai karunia-Nya masing-masing. Tidak ada orang yang tak punya karunia apapun dalam melayani Tuhan, tidak ada. Hanya setiap orang perlu mencari tahu dia punya beban pelayanan di arah mana. Dia punya karunia pelayanan tuh di bagian mana, begitu.
Jika dia tahu ini, jika dia sudah berserah kepada Tuhan, kerjakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, begitu. Ingat, di dalam tubuh Tuhan, Tuhan mengumpamakan jemaat itu seperti tubuh, begitu, seperti tubuh, dan Yesus Kristus adalah kepalanya. Dan kita tubuh, ada yang mungkin menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi badan, atau apapun itu. Dan tidak ada bagian tubuh itu yang nggak ada gunanya, begitu. Nggak ada bagian tubuh yang yang nggak memiliki fungsinya. Tidak ada, semua memiliki fungsinya, semua memiliki kegunaannya masing-masing, bekerja bersama-sama demi membuat satu tubuh tersebut dapat berjalan, dapat hidup, dapat melakukan segala sesuatu dengan efektif. Bayangkan kalau misalnya kepala memerintahkan kaki untuk berjalan, tapi kakinya nggak mau, kan nggak bisa, begitu. Atau memerintahkan tangannya untuk ngambil sesuatu, tapi tangannya nggak mau, kan nggak bisa, begitu. Semuanya harus bekerja bersama-sama untuk menghasilkan satu tubuh yang hidup dengan efektif, untuk menghasilkan satu tubuh yang dapat hidup dengan benar, begitu. Inilah yang harus kita lakukan ketika kita sudah diselamatkan, begitu, bahwa kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, begitu. Perhatikan baik-baik, dikatakan tidak hanya pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan tahu, tapi juga kesusahanmu. Tuhan tahu kesusahan dari jemaat Smyrna, begitu. Tuhan tahu kesusahan dari jemaat Smyrna. Ya, sangat wajar karena jemaat Smyrna adalah jemaat yang mengalami penganiayaan. Jemaat yang mengalami penganiayaan, bahkan lalu nanti kita pelajari lebih lanjut, sebagian dari mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Sebagian dari mereka akan dimasukkan ke dalam penjara, dan beberapa dari antara mereka sudah ada yang mati, begitu, karena iman mereka. Jadi ini jemaat yang teraniaya, Tuhan tahu kesusahan mereka, begitu. Tetapi yang indah dari jemaat Smyrna adalah mereka terus hidup setia kepada Tuhan. Bahkan kalau kita pelajari di dalam Wahyu pasal 2 dari ayat 8 sampai ayat 11 tentang jemaat Smyrna, Tuhan sama sekali tidak ada memberikan teguran kepada jemaat ini. Yang Tuhan berikan hanyalah pujian. Dan Tuhan memberikan kepada mereka janji bagi yang bertahan. Tuhan tidak ada memberikan teguran. Beda dengan jemaat Efesus. Di jemaat Efesus kita sudah lihat Tuhan memberikan teguran karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula, begitu. Mereka telah meninggal kasih mereka yang semula, Tuhan suruh mereka bertobat kembali. Di jemaat yang lain pun kita akan temukan beberapa jemaat juga menderita sebuah teguran dari Tuhan, begitu. Contoh jemaat Pergamus dikatakan bahwa Tuhan punya keberatan terhadap mereka karena beberapa dari antara mereka ternyata ada yang menganut pengajaran Bileam. Tetapi untuk jemaat Smyrna, Tuhan tidak ada memberikan teguran apapun. Ini indah. Jadi sekalipun di tengah-tengah penderitaan, mereka tetap hidup setia kepada Tuhan. Mereka tetap memandang kepada Yesus Kristus yang tersalib. Mereka tetap dengan setia memikul salib mereka. Ini sangat indah, sekalipun di tengah-tengah kesusahan. Begitu. Dan saya punya keyakinan jemaat Smyrna adalah jemaat yang dewasa. Mereka tahu apa alasan kesusahan itu harus mereka derita, sehingga mereka bisa dengan tabah bertahan untuk menghadapi kesusahan tersebut. Kalau kita tilik dalam Alkitab, kesusahan memiliki banyak fungsi kenapa Tuhan izinkan hal tersebut terjadi dalam hidup kita. Di satu sisi, iblis memakai penderitaan, kesusahan untuk membuat kita jauh dari Tuhan, untuk membuat kita meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan memakai penderitaan yang sama untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Tidakkah kita ingat apa yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya? Bahwa saudara-saudaranya merekah-rekahkan hal yang jahat, tetapi Tuhan merekah-rekahkannya menjadi kebaikan. Tuhan dapat bekerja dalam segala sesuatu. Kalau dalam segala sesuatu berarti termasuk hal yang baik dan termasuk hal yang jahat. Begitu. Iblis menggunakan penderitaan untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan menggunakan penderitaan yang sama untuk mendatangkan kebaikan. Untuk apa? Untuk membuat iman kita semakin teruji. Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan. Untuk membuat kita semakin dewasa di dalam iman. Ini diajarkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya.
Begitu. Kalau tanpa adanya kesusahan, iman tidak akan pernah teruji. Tanpa adanya iman yang teruji, iman tidak bisa dewasa. Begitu. Dengan adanya penderitaan, seseorang bukan hanya memiliki kedewasaan iman, tetapi memiliki kedewasaan hubungan mereka dengan Tuhan. Begitu. Kedewasaan hubungan mereka dengan Tuhan, mereka semakin berpaut dengan Tuhan, mereka semakin menjadi pribadi yang berserah kepada Tuhan. Pribadi yang tidak bergantung kepada apa yang mereka lihat, tetapi bergantung kepada apa yang mereka imani. Begitu. Jadi kesusahan punya manfaat, dan saya yakin jemaat Smyrna tahu akan hal ini. Makanya mereka tetap tabah sekalipun kesusahan melanda mereka. Tidak hanya kesusahan, di sini ada juga kemiskinanmu. Nah, ini sesuatu yang sangat wajar dialami jemaat Smyrna, karena jemaat Smyrna jemaat yang teraniaya. Maka ketika penganiayaan terjadi di dalam jemaat ini, kemiskinan juga merupakan sesuatu yang masuk akal terjadi di dalam tubuh Tuhan. Begitu. Sangat masuk akal. Begitu. Kalau kita perhatikan baik-baik, jemaat Smyrna miskin di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan dunia, tapi kaya di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan dunia. Ini perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang punya kepercayaan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, percaya bertobat kepada Yesus Kristus, menjadi anak Allah, maka kita tidak akan mengalami kemiskinan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pernah dengar akan hal ini atau tidak, tetapi hal ini ada di dalam kekristenan. Ada sebagian kekristenan yang mengajarkan hal ini, bahwa ketika kita percaya Yesus, maka kita tidak akan menderita kemiskinan. Kutuk kebangkrutan dijauhkan dari kita. Kutuk sakit penyakit mungkin dijauhkan dari kita. Ini kepercayaan dari sebagian orang Kristen. Tapi kepercayaan tersebut ketika kita belajar Alkitab, contoh kita belajar Wahyu 2 8 sampai 11 tentang jemaat Smyrna hari ini, kita melihat bahwa kepercayaan tersebut adalah kesalahan. Saya ulangi, kepercayaan tersebut adalah kesalahan. Kenapa? Karena jemaat yang benar seperti jemaat Smyrna yang menerima pujian dari Tuhan, tidak menerima teguran dari Tuhan, menderita kemiskinan. Apakah mereka orang yang tidak beriman? Saya menganggap kesimpulan tersebut tidak perlu kita terima. Mereka adalah orang-orang yang sangat beriman, tapi mereka tetap menderita kemiskinan. Kenapa? Karena ketika kita bertobat dan percaya Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa Dia akan memberkati kita dengan berkat jasmani. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa Dia akan memberkati kita dengan kelimpahan. Tidak pernah. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, serigala punya liang, burung di udara punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Yesus Kristus saja hidup dengan miskin selama Dia di dunia. Dan Tuhan berkata bahwa Dia menderita. Murid Dia sebagai guru menderita. Muridnya juga akan menderita, karena murid tidak akan melebihi guru. Paling banter, paling tidak yang murid menyamai guru. Begitu. Tuhan tidak pernah menjanjikan akan memberkati kita dengan kekayaan. Tidak pernah. Begitu. Tidak pernah. Yang Tuhan janjikan adalah ketika kita bertobat dan percaya kepada Kristus, Dia akan memberkati kita dengan kekayaan rohani. Bukan jasmani, dengan kekayaan rohani. Makanya di ayat 9 dikatakan, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Mereka miskin di hadapan dunia, tapi mereka kaya di hadapan Tuhan. Dan kekayaan rohani inilah yang menjadi fokus utama Tuhan dibandingkan jasmania. Begitu, dibandingkan dengan kekayaan jasmania. Kekayaan rohania ini disingkatkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus dalam Wahyu pasal 1. Dalam Efesus pasal 1. Dalam Efesus pasal 1, dari ayat ketiga sampai ayat yang ke-14. Dari 3 sampai 14 cukup panjang, dan di sini Tuhan memperlihatkan kekayaan rohani, berkat-berkat rohani yang diberikan oleh Dia kepada kita yang telah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat di ayat 3, misalnya dari ayat 3 sampai 4, kita nggak akan baca semua, begitu.
Kita hanya akan survei Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Di sini ada berkat yang Tuhan berikan kepada orang yang telah bertobat dan percaya, dan berkat tersebut adalah berkat yang berasal dari Allah Bapa. Berkat tersebut berupa apa? Berkat tersebut berupa berkat pemilihan. Berkat tersebut adalah berkat pemilihan, itu muncul di ayat yang keempat. Kemudian berkat kita diangkat menjadi anak, begitu. Itu di ayat kelima. Kemudian dari ayat ke-7 sampai ayat yang ke-12 ini ada berkat dari Allah anak. Ada berkat dari Allah anak berupa apa? Berupa penebusan, begitu. Dan dari 13 sampai 14 ini ada berkat dari Roh Kudus berupa apa? Berupa pemeteraian dari Roh Kudus. Inilah yang Tuhan janjikan kepada orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus, bahwa Dia akan melimpahkan mereka dengan berkat-berkat rohani, bukan dengan berkat jasmani. Tuhan tidak pernah menjanjikan orang percaya akan mendapatkan berkat jasmani. Tidak pernah. Makanya setiap orang yang telah bertobat dan percaya, ketika mereka menderita, mereka tidak perlu mempersalahkan Tuhan. Ketika mereka menderita, mereka mengalami kemiskinan, mereka tidak perlu sampai berpikir apakah saya sudah diselamatkan atau belum. Kalau saya sudah diselamatkan kok saya miskin. Kata pengajar saya, kalau orang sudah diselamatkan dia akan diberkati berkelimpahan. Tidak perlu berpikir demikian, karena Tuhan tidak pernah janjikan bahwa ketika kita bertobat dan percaya kita akan mendapatkan berkat jasmani. Tuhan tidak pernah janjikan itu. Begitu. Baik, jadi kembali ke Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9. Jadi semua pengajar di luar sana yang mungkin pernah Anda dengar, ketika mereka ada berkata bahwa kalau kita bertobat dan percaya, maka kita tidak akan mengalami kemiskinan, akan diberkati dengan berkat jasmani, itu bohong. Jauhi pengajar seperti demikian. Mereka bukan berasal dari Tuhan. Begitu. Kita lanjut. Ayat 9, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi semua tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi mereka menderita penganiayaan dari orang Yahudi palsu. Paulus sebutkan di sini orang Yahudi palsu, karena mereka disebut orang Yahudi. Yohanes katakan, tetapi semua tidak demikian. Mereka adalah orang Yahudi palsu. Dan Yohanes menyebut mereka sebagai jemaah iblis di tempat ini. Jemaah iblis, satu penekanan yang sangat kuat. Jadi kita perlu perhatikan dengan seksama bahwa setiap orang yang menentang kebenaran, yang mengajarkan kesalahan, yang mengajarkan kesesatan, yang mengajarkan bahwa orang percaya tidak perlu hidup saleh di hadapan Tuhan, yang mengajarkan bahwa orang percaya dapat diselamatkan karena perbuatan dan lain sebagainya, itu semua adalah jemaah iblis. Itu semua adalah jemaah iblis seperti yang muncul dalam Wahyu pasal 2 ayat 9 ini. Di sini ada orang Yahudi palsu. Paulus pernah menghadapi mereka. Mereka datang ke jemaat-jemaat Galatia. Kemudian mereka mengajarkan sebuah ajaran yang menekankan bahwa orang Kristen, orang yang telah bertobat dan percaya harus memelihara sunat agar bisa masuk surga. Paulus di situ menentang mereka habis-habisan. Begitu. Ini jemaah iblis. Ini jemaah iblis. Dan jemaah iblis tetap ada hingga sampai zaman sekarang. Untuk apa? Untuk menyerang jemaat-jemaat Tuhan. Untuk menyerang jemaat-jemaat Tuhan. Mereka menyerang dengan menghina, mereka menyerang dengan memfitnah, mereka menyerang dengan mengajarkan pengajaran-pengajaran palsu. Ini yang dilakukan oleh jemaah iblis. Maka tidak heran dalam 1 Timotius dikatakan bahwa di masa akhir akan banyak pengajaran dari setan-setan. Begitu. Pengajaran seperti tadi saya katakan, yang mengajarkan keselamatan bisa lewat perbuatan misalnya. Yang mengajarkan bahwa sebagai orang percaya yang tergabung ke dalam sebuah jemaat,
ketika jemaatnya berbuat dosa, dibiarkan saja, tidak perlu dilaksanakan pendisiplinan jemaat. Itu adalah jemaat iblis. Itu adalah jemaat yang disusupkan oleh iblis untuk merusak jemaat Tuhan. Begitu. Baik, jadi perlu diwaspadai jemaat iblis ini. Ini sangat banyak bertebaran pada zaman kita. Begitu. Untuk lebih lanjut tentang jemaat iblis, kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti ketika kita masuk ke jemaat-jemaat berikutnya, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira. Kita akan melihat lebih lanjut, dan di situ kita akan diperkenalkan lagi lebih jauh tentang jemaat iblis ini. Begitu. Baik, kita lanjut di ayat ke-10. Dikatakan begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi Tuhan dengan sangat menghibur, menasihati mereka untuk jangan takut. Begitu. Jadi jemaat, bukan hanya jemaat saja, bahkan gembalanya jangan takut ketika penderitaan datang kepada mereka. Dan bahkan di sini Tuhan telah menyingkapkan penderitaan yang lebih lanjut yang akan diderita oleh jemaat Smyrna. Yang akan diderita oleh jemaat Smyrna, karena beberapa dari mereka Tuhan katakan akan dilemparkan ke dalam penjara dan mengalami kesusahan selama 10 hari. Ada sebagian orang berpikir 10 hari merupakan sebuah angka yang tidak boleh dipahami dengan literal. Itu dianggap sebagai sebuah angka figuratif, begitu, yang menggambarkan sebuah waktu yang tidak dapat dikonfirmasi berapa panjangnya, begitu. Tetapi ya, kita tidak punya kepentingan untuk memahami 10 hari dalam pengertian seperti demikian, begitu. Kita tidak punya kepentingan untuk memahami 10 hari dalam pengertian figuratif seperti begitu. Tidak ada kepentingan seperti itu. Kita dapat memahami ini dengan literal, artinya benar-benar mereka dilemparkan ke dalam penjara selama 10 hari, begitu. Dan 10 hari mereka dilemparkan ke dalam penjara untuk apa? Mereka dilemparkan ke dalam penjara 10 hari, selama 10 hari, sepertinya untuk menanti waktu eksekusi mereka. Waktu eksekusi mereka di mana mereka dihukum mati, begitu. Bisa jadi seperti demikian. Begitu. Tapi perhatikan baik-baik. Dikatakan di sini bahwa jemaat akan menderita, dan penderitanya dari siapa? Penderitanya datang dari iblis. Datang dari iblis. Jadi semua penderitaan yang dialami oleh orang Kristen, baik penganiayaan dan lain sebagainya, terutama penganiayaan, oknum di baliknya adalah iblis. Oknum di baliknya adalah iblis. Walaupun yang menganiaya ya manusia, begitu, tapi oknum yang bekerja di baliknya adalah iblis. Begitu. Dia adalah si naga yang sang naga, kok jadi si naga, begitu. Jadi kedengaran seperti marga, begitu. Sang naga si ular tua yang muncul di dalam kitab Wahyu, begitu. Sang naga yang muncul di dalam kitab Wahyu, begitu. Dan dia adalah musuh yang sudah ada bahkan sejak zaman Adam dan Hawa. Mereka lah yang membuat Adam dan Hawa jatuh dengan tipuan mereka, dan mereka terus bekerja sampai detik ini untuk menganiaya orang percaya. Jadi orang percaya harus begitu waspada terhadap iblis yang satu ini. Begitu, iblis. Saya agak sedikit bingung dengan beberapa gereja. Saya pernah mendengar satu cuplikan khotbah dari beranda YouTube saya, kebetulan lewat, yang mengajarkan bahwa ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Tuhan, maka iblis itu tidak akan memiliki kuasa atau tidak dapat menjatuhkan orang percaya. Begitu. Jadi iblis telah di bawah kaki, katanya. Tidak dapat menjatuhkan orang percaya lagi. Ini satu pengajaran yang memiliki dampak yang sangat buruk. Kenapa? Lewat pengajaran ini orang akan tidak waspada terhadap sang musuh utama kita.
sang musuh utama kita, sekalipun kita telah bertobat dan percaya, dia terus bekerja begitu. Dia terus bekerja seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang-orang percaya yang melamun, mencari orang-orang percaya yang tidak siaga untuk diterkam. Begitu. Jadi tidak pernah iblis dalam satu momen itu berhenti bekerja, tidak. Dia terus bekerja untuk menyesatkan lebih banyak orang lagi. Sekalipun kita telah bertobat dan percaya, iblis akan terus mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Makanya hati-hati dengan sebagian orang yang mengajarkan bahwa ketika kita bertobat dan percaya, kita nggak perlu lagi waspada terhadap serangan iblis begitu. Iblis telah di bawah kaki, hati-hati begitu. Bisa jadi karena saking merasa dapat berdiri tegap, ternyata dia yang akan jatuh. Hati-hati, iblis perlu diwaspadai. Begitu, iblis perlu diwaspadai. Jadi Tuhan menyuruh mereka jangan takut, sekalipun penganiayaan akan terjadi, akan ada tambahan lagi, mereka sebagian akan dipenjara dan dilemparkan selama 10 hari dalam penjara. Tapi kata Tuhan di bagian terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ini yang Tuhan inginkan, bahwa mereka setia sampai mati. Ini yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan berkata kepada setiap orang percaya untuk memikul salibnya. Untuk memikul salibnya masing-masing. Begitu. Mereka harus setia sampai mati. Mereka harus setia sampai mati. Berdasarkan catatan sejarah seperti yang saya katakan, menurut tradisi, Polikarpus sebagai salah satu pemimpin dari jemaat Smyrna itu mati martir begitu, mati martir di tempat ini begitu, di tempat ini dia mati martir. Dan kalau itu benar, berarti Polikarpus telah melakukannya begitu, dia setia sampai mati. Dan kalau kita lihat catatan banyak sejarah gereja, bahkan catatan dalam Alkitab sendiri, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang setia sampai mati. Begitu. Kenapa? Karena mereka memandang penderitaan pada zaman ini sebagai sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan kemudian yang akan mereka dapatkan di masa kekal nanti. Itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Begitu. Makanya mereka setia sampai mati, sekalipun tubuh mereka sudah sulit untuk menanggungnya, tapi mereka tetap mau setia sampai mati. Tidak heran Tuhan menghibur lewat Rasul Paulus. Kalau kita setia, maka kalau kita setia sampai mati, bahkan tetap percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita kerajaannya. Kita akan turut memerintah bersama dengan Yesus Kristus, begitu. Dan di tempat ini kita juga akan dikaruniakan mahkota di sini. Dan di sini adalah mahkota kehidupan. Wah, ini sesuatu yang sangat indah, begitu. Sesuatu yang sangat indah, bahwa kita akan mendapatkan upah, begitu. Dan kalau kita bicara mahkota, di dalam Alkitab ada beberapa mahkota. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan, dan masih banyak lagi begitu mahkota-mahkota lain yang muncul di dalam Alkitab begitu, yang menggambarkan upah kita yang akan kita terima begitu. Jadi Tuhan tidak pernah lupa kepada setiap kita yang setia sampai mati begitu. Baik, kita lanjutkan ayat ke-11. Dikatakan, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini seperti yang saya katakan ketika kita mempelajari surat Wahyu pasal 2 ayat 1-7, ketika Yohanes menuliskan kitab ini ditujukan kepada jemaat Efesus. Di situ saya katakan bahwa kalimat siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat muncul 7 kali. Muncul 7 kali di dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Begitu. Sesuai dengan jumlah jemaat yang Yohanes tuliskan kitab ini ditujukan kepada mereka. Dan di tempat ini muncul sekali lagi, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Apa pesannya? Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Jadi ini pesan yang sangat indah untuk yang menang. Untuk yang menang, yang tetap tidak menyangkal Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan hingga sampai akhir. Bahwa mereka tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Kematian pertama mungkin mereka alami. Kematian pertama adalah kematian fisik. Kematian fisik
yang harus mereka alami karena mereka adalah manusia daging begitu. Karena mereka adalah manusia biasa, mereka harus mati begitu. Dalam Ibrani dikatakan bahwa tiap orang ditetapkan mati satu kali begitu. Dan kemudian diberikan penghukuman. Dan di tempat ini juga sama, kita mungkin mengalami kematian pertama, tetapi kematian kedua tidak akan kita alami. Kematian kedua apa? Kematian kedua adalah kematian di dalam neraka. Kematian kedua adalah penderitaan kekal yang akan dialami oleh orang yang tidak menerima Tuhan di dalam lautan api. Begitu. Kita hanya akan menerima kematian pertama. Kenapa? Karena upah dosa kita yang adalah maut itu. Upah dosa kita, dosa-dosa kita telah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas tiang salib. Di atas tiang salib. Sehingga kita semua yang telah bertobat dan percaya kepada Kristus tidak perlu lagi mengalami hukuman yang kekal tersebut. Tidak perlu lagi, karena hukuman tersebut telah diambil alih oleh Yesus Kristus. Telah diambil alih oleh Yesus Kristus, sehingga Paulus bisa berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Di mana sengatmu? Neraka tidak akan mungkin menyengat kita lagi. Tidak, karena kita semua yang telah bertobat dan percaya kepada Kristus, hukuman tersebut telah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas tiang salib. Begitu. Tidak heran dalam Mazmur pasal 23. Coba kita lihat. Ini satu Mazmur yang sangat indah. Kita coba lihat Mazmur pasal 23. Ayat yang keempat. Dikatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Di ayat keempat di bagian pertama dapat diterjemahkan seperti ini. Dapat diterjemahkan menjadi, "Sekalipun aku berjalan melalui lembah bayang kematian." Melalui lembah bayang kematian. Charles Spurgeon mengomentari bagian ini. Dia berkata bahwa kematian hanya tinggal bayangannya saja, begitu. Tidak perlu ditakuti lagi. Kematian yang akan kita alami hanyalah kematian jasmani, begitu. Hanyalah kematian jasmani yang akan mengantarkan kita kepada hidup yang kekal, begitu. Dan kita tidak perlu takut lagi karena itu hanya tinggal bayangannya saja, begitu. Ya, bayangan apa? Misal bayangan singa tidak mungkin bisa mengancam kita, begitu. Bayangan pisau tidak mungkin bisa mengancam kita karena itu hanya bayangan, begitu. Itu hanya bayangan. Kenapa? Karena hukuman tersebut telah diambil alih. Kita hanya akan mengalami maut jasmani, tapi tidak akan mengalami maut yang kedua, yang akan dialami oleh mereka yang belum bertobat dan percaya kepada Kristus. Maka oleh sebab itu, saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mungkin mendengarkan ini lewat YouTube, untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi yang belum. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat dan percaya kepadanya, agar tidak mengalami maut yang kedua ini. Ini maut yang sangat mengerikan, di tempat di mana apinya tidak akan padam dan ulatnya tidak akan mati. Tempat yang hanya disediakan untuk iblis tadinya, tetapi juga disediakan untuk mereka yang mengikuti iblis. Dalam Matius dijelaskan oleh Tuhan dengan sangat tegas, Matius 25, bahwa tempat tersebut Tuhan sediakan untuk iblis, tetapi juga untuk mereka yang mengikuti iblis. Jangan sampai masuk ke tempat itu. Barang siapa yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, belum bertobat, segeralah ambil keputusan. Mungkin saat ini adalah hari penyelamatan tersebut. Baik, jadi kita telah belajar Wahyu pasal 2 ayat ke-8 sampai ayat ke-11 tentang jemaat Smyrna. Apa yang kita pelajari tentang jemaat Smyrna juga merupakan sesuatu yang dapat kita terapkan ke dalam kehidupan kita pada zaman ini. Apa yang dialami jemaat Smyrna mungkin akan kita alami juga. Kita tidak tahu kapan waktunya penganiayaan akan datang kepada kita, tapi ketika itu terjadi, kita harus tahu bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa penganiayaan tersebut diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita masing-masing. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu
yang terpelihara bagi kami. Kami telah belajar firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari dapat mendewasakan iman kami, dapat menguatkan kami, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam kasih Kristus, terus bertumbuh di dalam firman Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar di masa-masa akhir ini. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.